Pada saat itu Fir'aun dengan iblis bertemu di suatu tempat dan Fir'aun bertanya, "Wahai iblis, siapakah makhluk yang paling buruk di muka bumi ini?" Iblis menjawab, "Sangat banyak Fir'aun, bahkan lebih dari ribuan orang." Dan di situ Fir'aun terkaget-kaget. "Lah, mana bisa," katanya, "ada makhluk yang paling buruk dari kami berdua. Justru kami berdua ini tidak seburuk apa yang mereka pikirkan," kata iblis. Lalu di sana Fir'aun minta penjelasan dari iblis. Seperti apa dan makhluk apa makhluk yang paling buruk di muka bumi ini? Iblis menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini saya akan menjelaskan tentang isi di dalam kitab An-Nawadir karya Syihabuddin. Bahwa di sini, di dalam kitab tersebut itu ada kisah yang sangat menarik dan bisa dikatakan dengan kisah hikmah. Pertemuan antara Fir'aun dengan iblis. Pada saat itu Fir'aun dengan iblis bertemu di suatu tempat dan Fir'aun bertanya, "Wahai iblis, siapakah makhluk yang paling buruk di muka bumi ini?" Iblis menjawab, "Sangat banyak Fir'aun, bahkan lebih dari ribuan orang." Dan di situ Fir'aun terkaget-kaget. "Lah, mana bisa," katanya, "ada makhluk yang paling buruk dari kami berdua. Justru kami berdua ini tidak seburuk apa yang mereka pikirkan," kata iblis. Lalu di sana Fir'aun minta penjelasan dari iblis. Seperti apa dan makhluk apa makhluk yang paling buruk di muka bumi ini? Iblis menjawab, yaitu adalah manusia. Manusia yang tidak bisa menerima permintaan maaf dari orang lain, atau yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain atau sesamanya. Di situ Fir'aun kaget dan bertanya lagi, hal sesederhana itukah yang dikatakan makhluk paling buruk di muka bumi ini? Dan di situ datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Fir'aun dan iblis. Dan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, "Bahaja al-Quraisy ba'du," bahwa tidak jauh dari orang-orang Quraisy yang memang disebut dengan makhluk yang disebut manusia berdosa, yaitu makhluk yang paling buruk di muka bumi ini, yang tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa menerima permintaan maaf dari orang lain, yaitu adalah manusia kufur ja'al. Di situ akhirnya Fir'aun bertanya kepada malaikat, "Saya adalah manusia berdosa, dan saya bahkan membunuh banyak bayi laki-laki di zaman saya." Dan iblis pun juga bertanya kepada malaikat, "Bahkan bagaimana malaikat dengan kami? Kami ini iblis. Kami ini iblis yang suka menggoda seluruh umat anak Adam. Bukankah kami berdua makhluk yang paling buruk di muka bumi ini?" Kata malaikat, "Engkau tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Yang buruk adalah manusia." Dan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan yang buruk itu adalah manusia yang tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Itu tercantum juga di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari. Dan itu pun juga tercantum di dalam Quran surat Qiyamah, bahwa kita sebagai makhluk hidup, yaitu manusia, kita tidak boleh menghakimi sesamanya dengan keegoan kita. Malah kita harus bisa saling memaafkan dengan sesama, agar Allah juga bisa memaafkan kesalahan hambanya yang berdosa. Dan di dalam kitab An-Nawadir pun, di dalam bab 8, itu dikatakan oleh iblis,
Memang betul, manusia makhluk yang paling buruk, yaitu adalah manusia yang tidak mempunyai iman, yang gampang terhasut dan gampang tergoda oleh rajuan iblis. Dan di situ pun juga akhirnya Fir'aun pun juga menyalip perkataan daripada iblis, dan Fir'aun menyampaikan bahwa saya hanya membunuh bayi-bayi laki-laki, tetapi tidak pernah saya tidak memaafkan orang. Ternyata ada kisah menarik juga. Di dalam kisah Fir'aun, Fir'aun terkenal sangat kejam. Tetapi sesungguhnya Fir'aun itu adalah seorang pemaaf. Tetapi karena Fir'aun itu tidak kuat imannya, akhirnya terhasut dan tergoda oleh rayuan setan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Lalu iblis, atau bisa dikatakan makhluk yang paling bertauhid dan mempunyai tauhid yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kesalahan dari iblis, yaitu tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam. Nah, lalu kita manusia siapa? Kita manusia itu diciptakan oleh Allah tuh sama dari tanah liat. Tetapi apakah pantas kita seorang manusia yang tidak mempunyai dasar keilmuan? Kita manusia yang memang tidak mempunyai kekuatan. Kita sebagai manusia yang tidak daya upaya, semua hanya atas kehendak dan izin Allah. Apakah pantas kita manusia tidak saling memaafkan? Sangat tidak pantas. Makanya di dalam kitab An-Nawadir dan hadis riwayat Bukhari dicantumkan tentang kisah hikmah makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam makhluk yang paling buruk ya. Nah, hari kiamat sekarang belum tiba, tetapi hari kiamat itu pasti akan tiba dan akan ada dan akan terjadi sesuai yang ada di dalam rukun iman. Mungkin kita saling mengingatkan, mungkin kita bisa saling menasehati, dan kita pun juga dari sekarang masih belum terlambat untuk saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Berislahlah, bertawadulah, agar kita senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita akan menceritakan tentang ketauhidannya iblis. Mungkin semua orang tidak pernah ada yang tahu kalau iblis itu kesehariannya, setiap detik, setiap waktu dia melakukan apa. Memang di dalam Al-Quran disebutkan kalau iblis itu penggoda manusia. Tetapi ada yang tidak kita ketahui di dalam keterangan surat Muhammad. Keseluruhan di dalam Quran surat Muhammad, di situ banyak sekali yang dijadikan dalil oleh Nabi Muhammad SAW tentang iblis. Kita harus belajar tauhid kita dengan mencermin ke iblis. Mencerminkan tentang apa kita harus bercermin ke iblis, sedangkan iblis itu adalah musuhnya manusia. Tapi di sini kita diajarkan untuk tidak memandang sebelah mata, karena iblis pun adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita sebagai manusia kalah dengan tauhidnya iblis. Kita masih selalu berseuzon kepada Allah di saat kita diberikan ujian atau cobaan yang berat. Tapi iblis sangat mengakui bahwa Allah adalah maha besar, maha agung, dan Allah adalah hanya Allah satu, tidak ada yang lain. Sebagai Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan alam semesta. Tapi apakah kita sebagai manusia yakin atau tidak adanya Allah? Kebanyakan di dalam hadis dan dalil-dalil yang disebut dengan dalil nazuri, dalil nazabah, dalil bazar, banyak dijelaskan bahwa sesungguhnya hanya sedikit manusia yang mengakui adanya Allah. Karena kalau semua manusia, makhluk mengakui adanya Allah, tidak akan pernah mungkin untuk saling menghujat, tidak akan pernah mungkin untuk saling mencelakai, tidak akan pernah mungkin untuk menzalimi, karena akan takut dengan adanya Allah yang selalu memantau kita di setiap saat. Nah, di situ sudah jelas ada hukum dasar dan dalil-dalilnya. Itu tentang iblis.
Sekarang kita bercermin ke Fir'aun. Nah, di dalam cerminan hikmah kisahnya Fir'aun itu masih tercantum juga di dalam kitab An-Nawadir dan tercantum juga di dalam dalil Nabi Musa alaihi salam 1126. Gazabah hisab fibana. Di situ kita perlu belajar dari Fir'aun tentang apa? Kesombongannya. Tentang apa? Kepintarannya. Dan juga tentang cara mendapatkan harta duniawi. Fir'aun bisa kaya raya dari mana? Karena dia mempunyai iman. Walaupun dia berdosa mengakui dirinya Tuhan, tetapi sesungguhnya dia mengakui bahwa adanya Tuhan yang menciptakan Fir'aun. Dan Fir'aun meminta kepada Tuhannya untuk bisa diberikan kekayaan harta duniawi. Berarti kita manusia biasa ingin mendapatkan kecukupan rezeki, jangan putus asa. Kita harus yakin adanya Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Kita bermunajat, insya Allah Allah akan memberikan solusi dan jalannya. Tetapi hal yang tidak boleh ditiru dari Fir'aun itu adalah satu. Jangan pernah setelah punya segalanya, kita mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu kita harus belajar kesombongan dari Fir'aun dari yang mana? Fir'aun sombong kepada orang yang sombong seperti sebelum-sebelumnya konten yang pernah saya jelaskan. Tetapi di sini kita nggak boleh sombong kepada orang yang teraniaya, kepada orang yang di bawah. Kita harus sombong kepada orang yang sombong, itu adalah sedekah. Nah, lalu kita harus bercermin kecerdasan dan kepintarannya dari Fir'aun yang mana? Kita harus bisa pintar dalam mengelabui musuh. Kita punya musuh banyak, setiap orang pasti punya musuh, walaupun kita nggak pernah bermusuhan dengan orang, tapi orang akan mencari masalah dengan kita. Kita ikuti cara Fir'aun tentang kecerdasan dan kepintarannya mengelabui musuh dengan cara apa? Dibikin supaya musuh itu takluk dan tunduk kepada kita. Dengan cara apa? Baikin mereka. Baikin musuh kita. Dia bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak boleh bermusuhan dengan dia. Karena yang namanya manusia mempunyai hati. Dan kalau manusia tersebut musuh kita masih yakin dengan adanya Allah, kita harus yakin Allah akan meluluhkan hatinya supaya bisa kembali baik kepada kita. Itu. Jadi di sini di dalam kitab An-Nawadir itu banyak sekali kisah-kisah hikmah yang perlu kita petik dan pelajari. Kita petik pelajari yang baik-baiknya, tetapi kita jauhi yang buruk-buruknya. Jangan kayak sekarang banyak sekali orang tuh mengambil yang buruk-buruknya tetapi sudah lupa tentang akan hal kebaik-baiknya. Nah, jadi di sini kita satu ya yang perlu saya jelaskan itu. Fir'aun tuh dibenci sama iblis, tuh dibenci sama semua makhluk Allah. Tetapi Allah tidak pernah membenci Fir'aun dan iblis. Tetapi Allah itu hanya memberikan murka kepada Fir'aun karena satu saja kesalahan Fir'aun, yaitu menganggap dirinya Tuhan. Dan iblis pun tidak pernah dibenci oleh Allah, tetapi iblis ditugaskan oleh Allah atas izin Allah karena kedurhakaannya. Dia mempunyai tauhid yang kuat, tetapi dia satu melanggar perintah dari Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya sama Allah dilepas, dan akhirnya di situ iblis ditugaskan untuk menguji keimanan dan ketakwaan dari makhluk Allah yang akan dijadikan kekasih Allah. Nah, iblis saja satu kesalahan Allah hukum. Fir'aun pun hanya satu kesalahan Allah hukum. Sedangkan makhluk yang paling buruk di muka bumi selain Fir'aun dan iblis adalah manusia yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti di sini udah ada kesimpulannya sesuai yang ada di dalam kitab An-Nawadir. Supaya kita tidak termasuk makhluk yang paling buruk, kita harus senantiasa selalu saling memaafkan.
Karena kita bukan Tuhan. Sesungguhnya yang Maha Pemaaf adalah Tuhan. Tetapi kita makhluknya harus saling menghormati, menghargai, dan saling memaafkan kesalahannya satu sama lain. Nah, di sini ada pertanyaan juga ya dari sahabat IMP yang ada di sini. Bagaimana nih kalau orang punya salah sama kita, tapi kita itu udah terlanjur sakit hati dan tidak mau memaafkan? Nah, di situ kita tanya lagi. Kita ini Tuhan atau bukan? Tuhan aja pemaaf, masa kita sebagai manusia tidak pemaaf? Kita harus lihat sisi baiknya. Orang itu berdosa, orang itu salah sama kita. Tapi kita harus lihat dulu, dia manusia sama dengan kita. Kita lihat nih, dia juga pasti kok punya sisi baiknya. Kita ingat aja ke belakang supaya kita tidak dendam kepada orang. Kita ingat ke belakang, oh iya orang itu tuh pernah dekat kok sama kita. Orang itu tuh pernah baik kok sama kita. Entahlah terlepas itu baiknya tulus atau tidak, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi tetap kita harus selalu mengingat kebaikannya. Jadi tetap sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, kita harus selalu memaafkan dan memberikan kesempatan. Kecuali setelah diberikan kesempatan, setelah dimaafkan, orang itu terus-terusan melakukan kesalahan. Nah, di situ tetap kita dalam hati berjanji kepada Allah bahwa kita akan tetap memaafkan orang itu, tetapi di sini kita akan sedikit memberikan pelajaran kepada orang itu supaya orang itu bisa sadar, tetapi tidak dengan bahasa kotor, tidak dengan bahasa kasar, tidak dengan memperlihatkan kita benci. Kita harus tetap biasa baik kepada siapapun. Cukuplah hanya Allah yang akan menghukumnya. Jangan pernah kita menghakimi sesama. Jangan pernah kita menghakimi sesama muslim, sesama manusia, karena semua itu tentu sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, jadi di sini mungkin hanya sedikit ya pembahasan dari saya. Insya Allah nanti ke depannya saya akan bahas lagi tema yang menarik lainnya. Untuk para sahabat IMP yang ingin dibahas tentang keislaman atau tentang keagamaan, bisa langsung komentar di bawah ya. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya akan bahas satu persatu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.